Pemphigoid bullosa ini merupakan suatu kelainan kulit berupa adanya bula yang sifatnya tegang. Karena apa? Karena kelainannya terdapat di bula subepidermal kulit. Sekarang pada usia-usia yang cenderung lebih tua, biasanya ini pada usia-usia lebih dari 70 tahun, dan kurang lebih setiap tahunnya itu ada sekitar 0,2 sampai dengan 3 kasus per 100.000 penduduk yang mengalami pemphigoid bullosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semua, saya masih akan memberikan pengetahuan tentang penyakit kulit yang masih berhubungan tentang autoimun. Dan kali ini saya dibantu oleh Muhammad Erdiansah. Dan pemphigoid bullosa ini merupakan suatu kelainan kulit berupa adanya bula yang sifatnya tegang. Karena apa? Karena kelainannya terdapat di bula subepidermal kulit. Nah, karena tegangnya sehingga sulit tentunya pecah. Dan kelainan ini ditandai juga dengan adanya gatal dan tentunya memerlukan pengobatan baik itu dari luar, topikal maupun dari dalam secara sistemik. Dan lebih banyak menggunakan antiinflamasi atau imunosupresan yang berupa dengan kortikosteroid. Namun pilihan terapi ini tentunya tergantung pada luas dan gejala penyakitnya, pada usianya, juga penyakit yang berhubungan pada penderita tersebut. Misalnya apakah ada DM, apakah ada hipertensi, apakah ada TBC. Jadi ini tidak boleh sembarangan diberi obatnya. Nah, baiklah pemirsa, diikuti acaranya, video sampai habis dan jangan lupa di-sharekan kepada orang lain agar bermanfaat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Nenden Sobarna SPKK yang sudah menyempatkan waktunya pada sore hari ini. Izinkan saya, sini Muhammad Erdiansyah, untuk memaparkan mengenai pemphigoid bullosa. Oke, baik. Jadi untuk pemphigoid bullosa itu merupakan suatu penyakit autoimun kronik yang biasanya itu dia ditandai dengan adanya suatu bula subepidermal yang pada kulit, jadi bula yang dalam. Dan biasanya ini dia tuh terjadi cenderung pada orang-orang yang lebih tua. Dan tadi kan sudah disebutkan sebelumnya, sebenarnya pemphigoid ini dia tuh awal itu memang termasuk dalam satu golongan pemphigus. Cuman saat baru-baru ini ternyata pemphigoid dan pemphigus itu merupakan suatu entitas penyakit yang berbeda dengan ciri khasnya berupa apa. Jadi biasanya dia ini untuk pemphigoid bullosa itu adanya suatu bula, dia tuh bula yang tegang, dan dia ini terdapat pada di daerah-daerah yang lebih dalam. Jadi pada daerah-daerah subepidermal, baik itu bisa di daerah-daerah yang disertai eritem maupun juga daerah-daerah yang masih kondisi normal. Karena ini merupakan suatu penyakit yang autoimun, otomatis untuk pengobatannya sendiri itu memerlukan agen-agen berupa imunosupresan seperti agen-agen kortikosteroid maupun agen-agen imunosupresif yang lainnya. Jadi untuk pemphigoid bullosa itu sendiri tadi disebutkan merupakan suatu penyakit autoimun kronik yang ditandai dengan adanya suatu bula subepidermal pada kulit. Dan dia ini biasanya yang berdinding, bula itu dia tuh berdinding yang tegang. Terus pada pemeriksaan imunopatologiknya itu bisa ditemukan suatu komplement C3. Dia ini pada di bagian pada lapisan kulit yang paling dalam itu pada membran basal. Dia itu ada namanya basement membran zone, itu ditemukan ada komplement C3, juga di sini temukan adanya komponen-komponen immunoglobulin, dan juga adanya komponen antibodi yang terikat pada si basement membran zone tersebut. Untuk epidemiologinya sendiri, jadi dia ini biasanya menyerang pada usia-usia yang cenderung lebih tua. Biasanya ini pada usia-usia lebih dari 70 tahun. Dan kurang lebih setiap tahunnya itu ada sekitar 0,2 sampai dengan 3 kasus per 100.000 penduduk yang mengalami pemphigoid bullosa. Dia bisa memang terkena pada anak muda, pada dewasa muda, cuman biasanya insidensinya itu jarang. Dia memang paling tinggi insidensi itu pada usia-usia di atas 80 tahun ya, meskipun memang lebih banyak di usia 70. Dan biasanya pada pemphigoid bullosa ini dia sendiri itu buat daerah yang terkenanya itu dia tuh ada daerah-daerah seperti daerah-daerah yang flexor, daerah-daerah terus daerah-daerah perut bagian bawah dan juga pada daerah paha bagian dalam.
untuk etiologinya sendiri ini karena dia merupakan suatu penyakit autoimun, jadi belum diketahui secara pasti gimana sih sebenarnya si antibodinya ini bisa menyerang si sel-sel yang ada di tubuh kita ini. Cuman di sini ada beberapa faktor risiko yang bisa memperberat, kayak misalnya di sini dia ada obat-obatan seperti furosemid, sulfalsazin, penisilin, kaptopril itu bisa beberapa itu bisa memicu terjadinya pemphigoid bullosa ini. Obat-obatan kayak antipsikotik juga diketahui bisa memicu si pemphigoid bullosa ini. Sinar UV, terus suhu panas, trauma lokal, terus radioterapi, itu dalam beberapa literatur juga menyebutkan bahwa dia meningkatkan resiko terjadinya dari pemphigoid bullosa. Oke, lanjut ke patofisiologinya. Eh, Jadi di dalam kulit kita ini kan ada berbagai beberapa lapis, terutama di bagian epidermis. Nah, di epidermis ini dan dermis ini itu ada yang namanya yang membatasi itu namanya adalah membrana basal zone. Jadi dia ini di antara epidermis sama dermis ini nanti diikat suatu dengan suatu protein yang namanya itu adalah hemidesmosom. Nah, di hemidesmosom ini dia tuh ada berbagai macam antigen-antigen. Kayak misalnya ada antigen namanya BP180 dan juga ada BP230. Jadi dia ini atau disebut juga BPAG1 dan juga BPAG2. BPAG1 ini dia yang terletak di bagian intraseluler dan BPAG2 atau BP230 ini terletak di bagian ekstraseluler. Nah, si sel tubuh kita ini mengenali di sel-sel tubuh yang mengalami orang-orang yang memiliki pemphigoid bullosa ini mengenai si kedua antigen ini BP180 dan BP230 ini sebagai suatu benda asing dalam tubuh yang otomatis nanti dia ini bakal mengenali sebagai suatu antigen asing dan dia tuh bakal menyerang dengan cara apa? Jadi dia bakal jadi pertama dia bakal suatu ngedeposit IgG. Jadi deposit IgG di sini nanti bakal mengaktifasi suatu komplement buat mengaktifkan reaksi inflamasi dengan cara apa? Jadi pertama, dia ini bakal menyebabkan si sel emas ini menjadi degranulasi. Degranulasi otomatis karena sel emas degranulasi nanti keluar berbagai macam kayak misalnya di sini histamin. Histamin keluar otomatis nanti muncul reaksi berupa gatal-gatal. Nah, sudah sel emasnya degranulasi sudah keluar itu otomatis dia ini si antigen dan kompleks antigen antibodinya si kompleksnya ini nanti bakal menyebabkan suatu akumulasi. Jadi si sel-sel neutrofil, sel-sel eosinofil itu nanti bakal ke daerah terjadinya aktivasi ini menyebabkan jadi reaksi inflamasinya itu bakal menjadi lebih dan jadi karena reaksi inflamasi berlebih otomatis nanti menyebabkan terjadinya suatu menyerang si apoptosis. Jadi si sel-selnya ini diserang yang si binding atau si BP180 sama BP230 nya diserang yang aturan dia itu mempererat yang aturan dia mengikat antara epidermis sama dermis karena diserang otomatis nanti si ikatannya tersebut itu malah lepas sama si kompleksnya ini otomatis ya, kalau misalnya kompleksnya lepas nanti nyebabin suatunya ada suatu ruang. Nah, suatu ruang itu nyebabin si blistering, jadi nyebabin si munculnya bulat di bagian subepidermalnya. Nah, ini untuk manifestasi klinisnya. Jadi buat pemphigoid bullosa ini dia biasanya itu sebelum munculnya lesi bula itu dia biasanya ada fase-fase prodromal yang biasanya itu dia tuh bisa terjadi dalam beberapa minggu hingga beberapa bulan. Biasanya ditandai dengan pertama biasanya ini ada rasa gatal-gatalnya bisa gatal mulai dari ringan sampai gatal berat. Selain sebelum muncul bola, di sini juga biasanya muncul lesi-lesi erupsi secara general. Kayak misalnya di sini bisa aja dia muncul suatu lesi ada urtika, terus bisa nyebabin eksem, bisa nyebabin papul. Dan kalau kelamaan ini kan otomatis dia digaruk, makanya bisa nyebabin jadi suatunya erupsi. Bisa nyebabin suatunya erosi. Nah, kalau misalnya selain itu juga lesi kulitnya ini karena udah dari lesi ini otomatis dia bisa nyebabin suatu bulanya itu yang tadi disebutkan dari patofisiologinya karena adanya si komplement itu nyebabin si adanya ruang antara epidermis dan dermis nyebabin ada suatu bulanya ini dia tuh bedanya dia ini bulan itu tegang dan biasanya dia bisa saja bersih dengan cairan itu bisa cairan serosa dan juga bisa cairan-cairan cair merah, cairan hemoragik dan kalau digaruk dan dia pecah nanti otomatis bisa nyebabin terjadinya suatu krusta. Karena dia penyakit autoimun, biasanya ini dia tuh bisa saja terjadi sembuh sendiri jadi self limiting disease dan
pada pemeriksaan biasanya pada pemphigoid bullosa ini karena dia bulanya bula tegang, jadi buat tanda Nikolsky-nya itu dia negatif. Jadi dia buat pas ditekan dia nggak ada pergeseran jadi ke daerah sekitarnya. Nah, jadi ini untuk gambarannya tadi kita lihat sini ada gambaran-gambaran bulat, terus juga ada gambaran erupsi dan kita ingat dia ini predileksinya itu pada daerah-daerah yang flexor, terus pada daerah paha-paha dalam, terus juga punggung bagian bawah. Ini kita lihat daerah-daerah munculnya terjadinya pemphigoid bullosa. Nah, dari tadi udah dari manifestasi klinisnya, terus juga dari pemeriksaan fisiknya. Buat lanjut ke pemeriksaan penunjangnya ini, pemeriksaan penunjang yang pertama yang bisa dilakukan adalah pemeriksaan cara histopatologi. Jadi dari si bulanya ini, bula atau vesikal yang baru terbentuk ini nanti bakal dibiopsi. Nah, kalau dilihat secara mikroskopik, nanti akan muncul adanya suatu infiltrat di bagian dermis superficial. Jadi antara epidermis sama dermis nanti bakal ada suatu infiltrat berupa serbukan-serbukan limfosit, histiosit, sama eosinofil. Terus juga buat pemeriksaan selanjutnya itu ada pemeriksaan imunofluoresensi yang baik secara direct maupun juga indirect. Kalau secara direct ini biasanya ini dia dilakukan secara langsung di bagian lesinya, di bagian kulit yang mengalami lesi. Kalau yang indirect ini dia tuh bisa pada daerah bagian yang cairan dari bulanya, bisa juga pada dari darah, bisa juga dari urin. Kalau yang direct ini dia ini nanti dari pemeriksaan nanti bakal muncul suatu penumpukan jadi kompleks C3 sama IgG ini bisa terdeteksi. Kalau yang indirect ini, dia ini otomatis biasanya yang terdeteksi itu adalah dari si auto antibody IgG-nya ini yang bersirkulasi bisa diidentifikkan disebutin biasanya bisa dari darah, bisa juga dari urin atau juga dari cairan bulanya. Nah, ini buat secara histopatologinya, kalau misalnya kita lihat untuk sel-sel yang normal kulit kita, jadi itu dermis dan itu stratum basalis. Jadi di antara ini ada yang namanya MBZ, jadi membran basal zone. Nah, di sini itu dia tuh nanti kompleks imunnya tuh yang bakal kebentuk. Nah, otomatis kalau misalnya kompleks imunnya kebentuk, nanti nyebabin ada suatu rongganya di sini. Suatu rongga sini kebentuk, otomatis nanti yang bisa nyebabin bulanya. Nah, yang di sebelah kanan sini gambarnya kita lihat nih. Ini yang bagian epidermis. Lalu yang kelihatan nggak ya maksudnya? Lalu yang bagian atasnya sini tuh bagian yang epidermis, yang bawahnya ini bagian dermis. Kita lihat sini ada serbukan sel-sel radang di sini, terus juga di sini ada suatu ruang kosong yang warna putih yang ini itu yang disebabkan aktivasi dari kompleksnya itu. Jadi si MBZ-nya itu terlepas hemodesmosisnya itu jadi nggak mengikat antara epidermis dan juga dermisnya. Selanjutnya ini untuk diagnosis bandingnya, jadi yang pertama ada pemphigus vulgaris, terus juga ada dermatitis herpetiformis, epidermolysis bullosa acquisita, terus juga ada pemphigoid zika stricial. Buat tata laksananya karena dia autoimun otomatis di sini dia menggunakan agen-agen yang imunosupresan. Jadi tujuan dari terapinya ini adalah untuk menyembuhkan lesinya dan juga mencegah terbentuknya suatu lesi yang baru. Jadi untuk yang pertama ini menggunakan agen-agen kortikosteroid. Di sini kortikosteroid yang dipakai ini dia tuh biasanya itu paling sering itu prednison, dan prednison dengan dosis yang monoterapi sendiri itu dalam jangka waktu 1 sampai 4 minggu itu biasanya dia sudah memberikan perbaikan. Jadi sudah ada perbaikan respon klinis, lesinya sudah mengalami perbaikan, dan selama beberapa minggu itu dan juga selama beberapa bulan itu dosisnya itu kita turunkan. Yang aslinya dosis awal itu biasanya itu 1 sampai 2 mg per kilogram berat badan. Nanti kita turunkan biasanya itu dalam jangka waktu eh, setelah 1 bulan pertama itu diturunkan 10 mg, dan baru per minggu berikutnya itu diturunkan lagi menjadi 2,5 sampai 5 mg. Terus agen-agen imunosupresan yang lain dapat diberikan ini biasanya agen imunosupresif ini biasanya diberikan kalau misalnya pasien-pasiennya ini dia tuh memerlukan dosis pemeliharaan, jadi dosis maintenance dari kortikosteroid dalam jumlah besar, terus juga pada penderita-penderita yang mengalami ada efek samping dari penggunaan kortikosteroid, terus atau juga pada pasien-pasien dia tuh yang sudah diberikan kortikosteroid cuman tidak mengalami perbaikan. Ini bisa digunakan apa? Biasanya di sini bisa menggunakan pakai aziotiprin, terus micofenolat mofetil, siklofosfamid, sama methotrexate. Kalau
azathioprillnya ini biasanya dipakai 2-3 mg per kilogram berat badan per hari. Terus kalau mycophenolate mofetil ini dosisnya 0,5 sampai 1 gram, itu diberikan 2 kali sehari. Siklofosfamid ini diberikan itu 1-2 mg per kilogram per hari. Lalu selanjutnya bisa juga menggunakan modulator antibodi. Jadi di sini yang pertama dia tuh terapi imunoglobulin secara intravena. Jadi dia ini eh, diberikan IgG plasma. Jadi imunoglobulin yang udah dikumpulkan dan juga ini udah dimurnikan dari berbagai macam eh, plasma-plasma darah yang lainnya. Biasanya ini diberikannya tuh secara intravena, dia tuh satu siklus itu bisa 2-3 mg per kilogram berat badan per hari. Cuman biasanya ini dia tuh jarang digunakan. Kenapa? Karena memang yang pertama mahal, terus juga biasanya ini pada udah diberikan obat-obatan yang secara oral yang tadi udah pakai imunosupresan, pakai yang pakai corticosteroid, dia juga tidak mempan. Baru kita pakai yang modulator antibody ini. Bisa juga di selanjutnya ini pakai plasmaferesis. Jadi plasmaferesis ini jadi si darah pasien ini kita bersihin dari elemen-elemen yang menyebabkan dari antibodinya ini. Jadi antibodinya yang bersifat patogennya ini kita bersihin. Biasanya juga kita gunakan pada kasus-kasus yang berat dan juga dia nggak bisa kita berikan cara ini sendiri, bisa tetap kita berikan obat-obatan yang oral, pakai obat-obatan yang bersifat imunosupresif yang tadi yang dikasih. Terus terapi lain yang bisa kita pakai itu adalah pakai golongan tetrasikline dan juga eritromisin. Bisa bisa dengan menggunakan niacinamide, bisa juga tidak menggunakan niacinamide. Jadi tetrasikline ini atau antibiotik ini digunakan kenapa? Karena dalam beberapa literatur itu disebutkan dia itu memiliki efek antiinflamasi hingga memiliki efek-efek yang imunomodulasi. Biasanya ini dia digunakan dosisnya ini kurang lebih 4 kali 500 mg per hari. Kalau yang niacinamide itu dosisnya itu 3 kali 500 mg per hari. Terus juga obat yang dipakai itu dia selanjutnya ada Dapsone. Dapsone ini dosisnya tuh 50 mg per hari. Bisa juga di sini kita menggunakan tacrolimus. Buat prognosis dari pemphigoid bullosa ini biasanya dia tuh bisa sembuh sendiri walaupun tanpa pengobatan. Meskipun memang dia tuh butuh waktu yang lama untuk hingga bisa sembuh sendiri. Dan biasanya sekitar 3-6 tahun kebanyakan pasien yang diobati ini bisa mencapai remisi lengkap. Jadi bisa sembuh tanpa gejala. Untuk kesimpulannya, jadi pemphigoid bullosa ini merupakan suatu penyakit autoimun kronik yang ditandai dengan adanya suatu bola subepidermal pada kulit, dan biasanya ini jatuh mengenai pada usia-usia di atas 60 tahun ke atas dengan suatu ciri khasnya itu ada suatu lesi bullosa yang lepuh besar dan tegang, dan biasanya ini timbul pada dasar kulit. Dan pada pemeriksaan histopatologinya ini bisa ditemukan ada suatu bula pada daerah subepidermal yang membersihkan sel-sel sebukan infiltrat. Dan buat pengobatannya sendiri ini bisa menggunakan obat-obatan berupa kortikosteroid topikal, sistemik, dan juga agen-agen imunosupresif lainnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada yang ingin bertanya. Demikianlah tadi penjelasan tentang pemphigoid bullosa oleh semoga bermanfaat. Dan jangan lupa kalau menemui penyakit seperti ini harus dikonsulkan ke dokter spesialis kulit. Baiklah pemirsa, videonya agar di-share, like, komen. Kita ikuti acara video selanjutnya. Terima kasih.